warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami hadir untuk mempresentasikan atau membahas materi sejarah Betawi di Kebayoran Lama. Sebelum masuk ke videonya atau materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tommy. Nama saya Naketa Syirin. Nama saya Ranu Sobrika Rencana. Nama saya Nasima Dia Putri. Nama saya Farhan. Dan kita masuk ke videonya. Nama Kebayoran diambil dari kata bahasa Betawi yakni kebayuran, di mana kata ini merupakan arti dari tempat penimbuhan kayu bayur yang artinya tempat penimbuhan kayu bayur, bayor atau wadang dengan bahasa Latin Permum javanicum. Kayu bayur tersebut dianggap sangat baik karena kuat dan tahan terhadap serangan rayap. Kebayoran Lama ini membentang dari pertigaan Rawabelong, Kemandoran, Palmerah hingga di selatan yakni Pasar Jumat, Ciputat, dan Lebak Bulus. Wilayah ini terdapat sejumlah mal mulai dari ITC Permata Hijau hingga Pondok Indah Mall. Wilayah yang masih rindang terutama di sepanjang Jalan Raya Kebayoran Lama menjadikan tempat ini cukup asri dan masih hijau guna menyegarkan mata. Daerah Kebayoran Lama juga terdapat Pasar Kebayoran Lama dan Stasiun Kebayoran. Stasiun Kebayoran merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di areal dekat Pasar Kebayoran Lama. Stasiun ini hanya melayani perjalanan KRL Cimotor Line. Sedangkan Kebayoran Baru sebagian besar merupakan daerah permukiman, meskipun beberapa bagian juga merupakan daerah pertokoan seperti Blok F dan pusat bisnis Sudirman Center Business District. Kebayoran Baru merupakan kecamatan Jakarta Selatan. Kebayoran Baru perluasan dari Kebayoran Lama. Sampai sebelum kemerdekaan Indonesia, Kebayoran adalah sebuah distrik yang dikepalai oleh seorang wadana. Ia adalah bagian dari Kabupaten Meester Cornelis yang di wilayahnya sampai meliputi Ciputat. Kira-kira tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda merencanakan sebuah lapangan terbang internasional yang batal terwujud karena Perang Dunia Kedua. Pemerintah Indonesia akhirnya mengembangkan areal tersebut menjadi wilayah Kebayoran Baru pada tahun 1969, sedangkan daerah lainnya menjadi wilayah Kebayoran Lama. Lalu tahun 1990 sebagai wilayah Kebayoran Lama kembalinya dipisahkan untuk menjadi wilayah pesanggerahan. Wilayah Kebayoran Lama membentang dari pertigaan Rawabelong, Kemandoran, Palmerah hingga di selatan yakni Pasar Jumat, Ciputat, dan Lebak Bulus. Wilayah ini terdapat sejumlah mal mulai dari ITC Permata Hijau hingga Pondok Indah Mall. Wilayah yang masih rindang terutama di sepanjang Jalan Raya Kebayoran Lama menjadikan tempat ini cukup asri dan masih hijau guna menyegarkan mata. Wilayah elit Permata Hijau dipenuhi sejumlah real estate, perumahan, apartemen, dan kondominium tingkat atas. Di sebelah selatan Pondok Indah memiliki sejumlah perumahan yang masih hijau di sepanjang jalan Metro Pondok Indah. Apartemen dan kondominium mewah pun tak luput dari tempat ini. Awalnya beberapa wilayah di Kecamatan Kebayoran Lama adalah bagian dari Kabupaten Tangerang. Sekarang menjadi wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Pada 28 Desember 1974, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah PPP Nomor 45 Tahun 1974 yang mengatur perubahan batas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Antara lain memperluas wilayah dan mengambil beberapa desa yang terletak di perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, masuk beberapa desa di wilayah Kabupaten Tangerang. Info dan spot menarik di Kebayoran Lama. 1. Stasiun Kebayoran. Stasiun Kebayoran dibangun pada tahun 1899 oleh perusahaan Stadsport Railroad. Stasiun ini memiliki 3 jalur yang hingga kini masih berfungsi dengan baik. Sebelum mengalami beberapa kali renovasi, stasiun ini hanya terdiri atas bangunan satu lantai yang kental akan nuansa tempo. Bangunan awal dari stasiun Kebayoran ini masih dapat ditemui di bagian barat stasiun. Kondisi bangunan awal terlihat lebih rendah dibandingkan tanah di sekitarnya, karena area sekitar telah mengalami pengecoran dan dinaikkan. Yang kedua ada Pasar Kebayoran. Pasar Kebayoran diperkirakan telah ada sejak sebelum tahun 1850. Karena pada masa itu pusat aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Jakarta berada di Kebayoran. Tidak hanya itu, sebelum berkembangnya transportasi darat, Kebayoran menjadi salah satu wilayah yang dilewati oleh jalur pengiriman hasil komoditas yang melalui Sungai Pesanggerahan dan Grogol. Pada walking tour bersama Ngopi Jakarta di edisi Kebayoran ini, tim Ngopi Jakarta memberikan penjelasan sekaligus gambaran suasana pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Lalu di
Pasar Kebayoran Lama ini ada salah satu soto yang sudah cukup terkenal atau fenomenal dari tahun 50-an, namanya Soto Betawi Haji Yakub di jalan atau wilayah Gang Mangga. Masjid Jami Muya Salim, masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1780-an. Pada awal pembangunannya, masjid ini masih berupa musala dengan bentuk atap limas. Namun masjid ini kemudian mengalami beberapa kali renovasi, yakni pada tahun 1850, 1948, 1960, dan 1994. Pada masa sebelum kemerdekaan, masjid ini dipercaya menjadi salah satu titik penting penyebaran dan perkembangan agama Islam di wilayah Kebayoran. Masjid ini juga diyakini sebagai pusat dakwah Islam di Kebayoran. Selain itu, di wilayah sekitar masjid terdapat kampung yang dikenal dengan Kampung Penghulu Distrik Kebayoran. Lalu yang keempat ada transmitter radio pertama di Jakarta. Di Jalan Gapura, jalan radio dalam raya nomor 25, Gandaria Utara, Kebayoran Baru. Terdapat sebuah bangunan bernuansa jadul. Bangunan ini ternyata merupakan transmitter radio pertama yang ada di Jakarta. Transmitter ini dibangun pada awal tahun 1930 sebagai pelengkap transmitter radio yang ada di kaki Gunung Malabar. Transmitter ini kemudian terus digunakan sebagai pemancar untuk Radio Republik Indonesia (RRI). Keberadaan bangunan transmitter radio inilah yang menjadikan wilayah ini dikenal sebagai wilayah radio dalam. Jalan Bang Bitung di pertigaan Lampu Merah, Rawa Belong, Jakarta Barat yang kini menggantikan nama Jalan Raya Kebayoran Lama, Selasa 26 bulan 6 2020. Konsep yang digunakan adalah kota taman, konsep yang banyak dipakai oleh para pengembang properti modern. Dalam konsep ini, ruang terbuka hijau sebagai ruang milik publik mendapat perhatian khusus. Lokasi yang dipilih adalah daerah dekat dengan stasiun Kebayoran. Adapun peletakan batu pertama Kebayoran Baru dilakukan pada 8 Maret 1949 dan proyek ini selesai pada tahun 1955. Blok M Square dahulu adalah Pasar Melawai dan Aldiron, plaza yang selalu padat pengunjung yang dikembangkan menjadi sebuah trade mall di daerah Jakarta Selatan dengan fasilitas yang cukup baik, menjadikan Blok M Square adalah salah satu tempat belanja yang nyaman dan menguntungkan untuk konsumen maupun pemiliknya. Sebelum berdirinya dan menjadi Blok M Plaza, di tempat itu dahulunya berdiri sebuah bioskop yang bernama Neo Garden Hall Theater. Sekitar akhir tahun 80-an, bangunan bioskop tersebut dirubuhkan dan dibangun kembali menjadi Blok M Plaza. Blok M Plaza berdiri tahun 1990 dan diresmikan tahun 1991. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi